Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustazah Wahyuni Sifatur Rahman STHI MSI, yang kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. Ketiga, Mau'izatun Hasanah. Keempat, pengumuman-pengumuman. Dan yang kelima, penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca umul kitab liridolillahi ta'ala wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Monggo ibu-ibu kita Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madhubuna dunyana wa urona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Ghaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is Muzilu ya Syami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Bahisu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu
Ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajib ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Muti ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram Musitu ya Jamil ya Khaniyu ya Mu'li ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waritsu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla zikruhu bi asma'ikal husna ifir lana dunubana wali walidina wa zuriyatina wali masyaihina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan ammatan al ahya'i wal amwat kafatan ammatan al ahya'i wal amwat kafir an sayiatina wastur ala uyubina ala nusanina warfa darajatina warzuqna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sohi asadana daima hayatina ilal khairi qaribna anni syar'i ba'idna wa qurba rojauna akhiran nilnal munah balik maqasidana wa dihawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang terhormat, yang dirahmati Allah, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Amin. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Wahyuni Syifatur Rahmah STHI MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai bunyai ingkang sangat kita mulyakaken, sedaya jamaah ibu-ibu ingkang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat-nikmat yang banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan pada sore hari ini kita semua diperkenankan untuk sama-sama bisa hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah akan membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi mulia, Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang ajaran agama Islam, yang memperkenalkan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nabi Muhammad juga telah mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya sempurnanya keimanan seseorang adalah diukur dari akhlak yang mulia. Dan dua hadis ini menjadi prinsip di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sejatinya yang membuat kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Kita hari ini dengan senantiasa memohon ridho dari Allah, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan pertolongan kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah. Ya, suasananya begitu syahdu, begitu luar biasa. Hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji ya sebuah tema yang mungkin menjadi perhatian kita, yaitu tentang bagaimana mungkin menurunnya partisipasi anak-anak TPA begitu ya, atau bagaimana peran orang tua di dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Begitu pentingnya pendidikan agama dan etika atau moral di dalam keluarga, sampai pernah suatu ketika Rasulullah mendoakan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa khusus yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Allahumma ya Allah, faqihhu, berikan pengetahuan agama yang mendalam.
Faqih itu memiliki pengetahuan agama. Faqih ya, faqih itu kan orang yang memahami agama dan mendalam. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah pengetahuan atau kepandaian untuk bisa memahami Al-Quran. Takwil itu yang dimaksud adalah tafsir. Jadi mengetahui agama secara mendalam, lalu kita mengetahui bagaimana cara memahami Al-Quran, ini menjadi satu hal yang luar biasa, terutama di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin kita perlu menyeimbangkan antara pengetahuan-pengetahuan apa yang bahasanya pendidikan yang bersifat duniawi dengan pendidikan-pendidikan yang atau pengetahuan yang bersifat religius ya atau agama. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kondisi zaman kita sekarang ini, kan banyak sekali problematika ya. Ada kalanya orang bicara tentang iklim ya, perubahan iklim, cuaca, panasnya nggak karu-karuan ya ibu-ibu ya. Jadi ada pergeseran cuaca. Kalau yang seharusnya musim hujan menjadi musim panas, saatnya menanam orang jadi tidak bisa menanam, saatnya panen tidak bisa panen, dan seterusnya. Dan ternyata kalau kita kaji itu ada keterkaitannya. Nah, apa hubungannya kemudian dengan pendidikan agama, dengan problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau oleh manusia? Bahwa sejatinya manusia ini kan diciptakan bukan main-main ya, bukan sia-sia. Kita semua diciptakan Allah itu punya tujuan, punya misi, punya visi. Dalam satu ayat itu dikatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu semua mengira bahwa kita dijadikan Allah dalam kehidupan sehari-hari ini, atau dijadikan Allah sebagai makhluk hidup semacam ini, itu main-main atau tidak ada tujuannya? Abathan itu ya main-main aja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan jangan-jangan kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa ternyata memang semua makhluk yang diciptakan Allah itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan, termasuk kita ya. Kalau manusia jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah, untuk menyembah, untuk pengabdian dan seterusnya. Lalu yang kedua, tujuan diciptakan manusia adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai penggantinya Allah di muka bumi yang menjaga keteraturannya, menjaga kebaikan alam semesta, bukan untuk disia-siakan. Lalu anak-anak kita kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita semua dalam mempersiapkan anak-anak kita supaya kelak bisa menjadi penerus. Kita bekali mereka dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan finansial, dan seterusnya, supaya mereka nanti siap untuk melanjutkan kepemimpinan manusia di muka bumi. Nah, tentu itu tidak mudah, Ibu sekalian. Menjadi orang tua itu kadang-kadang kalau dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya mudah. Semua punya triknya, semua punya pengalaman yang pasti berbeda-beda. Tapi pastikan bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan membawa fitrah. Kita meyakini bahwa setiap anak yang lahir itu membawa kebersihan, membawa kesucian. Orang tuanya yang kemudian akan bagaimana memunculkan potensi-potensinya itu, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak itu. Tentu potensinya tidak hanya potensi ilmu-ilmu dunia saja, tetapi juga potensi-potensi tentang ketuhanan. Makanya dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir membawa fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu apakah sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Semua tergantung orang tua. Tetapi orang tua yang dimaksud di sini bukan hanya ayah dan ibunya, tapi bisa juga dia dibentuk oleh lingkungannya. Bisa lingkungan tempat tinggalnya, bisa juga lingkungan sekolahnya. Jadi ini yang akan mempengaruhi apakah nanti anak ini benar-benar memiliki atau tumbuh sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah, atau mungkin dia akan terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar dirinya. Ini yang harus kemudian kita perhatikan. Nah, ada banyak sebenarnya yang mengalami hal yang sama seperti di tempat-tempat yang lain, di TPA yang lain juga begitu. Kenapa sih kok anak-anak kita ini kalau di bulan Ramadan itu biasanya TPA-nya penuh? Ya ibu-ibu ya? Penuh. Tapi kalau di luar bulan Ramadan itu udah mulai sepi. Ada banyak alasannya. Ada salah satunya itu karena sekolahnya sampai sore. Itu ya. Ada kalanya mungkin karena orang tuanya nggak tega ketika anaknya sudah kelelahan sekolah dan seterusnya. Ada kalanya mungkin karena anaknya main HP dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor. Nah, saya mengingat itu ya, ketika kita sedang menghadapi satu problematika semacam itu, ini kita anggap sebagai satu persoalan gitu ya, itu menurunnya aktivitas atau partisipasi anak-anak untuk TPA tadi, ini kan menjadi persoalan tersendiri. Nah, untuk menyelesaikan itu saya mengingat ada sebuah kitab ya yang mengatakan begini, inna qiwamad dunya arba'ata asya. Sesungguhnya pilar dari dunia itu ada 4 hal. Jadi harusnya bersinergi antara berbagai pihak itu untuk kemudian bisa mensukseskan sebuah atau menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Jadi siapa yang harusnya bertanggung jawab ketika ada menurunnya aktivitas anak-anak dari TPA tadi, itu ada 4 hal. Dan ini bisa diterapkan dalam berbagai persoalan dalam hidup kita. Misalnya kalau tadi persoalan cuaca dan seterusnya, ini juga bisa diterapkan 4 hal ini. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama'i, dengan peran ulama. Kalau kita contohkan misalnya dalam konteks tadi itu adanya menurun tadi ya partisipasi anak ke TPA, itu pertama adalah peran ulama itu begitu penting. Guru itu begitu penting untuk menyampaikan bahwa TPA itu adalah salah satu kunci kita sukses, misalnya begitu. Kita sampaikan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya orang itu adalah ketika dia mau belajar dan mengajar Al-Quran. Kita motivasi mereka untuk kemudian dia bisa lebih semangat untuk datang ke TPA. Ini peran ulama penting di situ. Ada banyak hadis-hadis Nabi, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan motivasi untuk kita mensupport anak-anak kita bisa lebih rajin datang ke TPA. Kalau kita kasih tahu tentang hadiahnya atau pahalanya, wah itu pasti anak-anak akan senang sekali. Mereka tidak akan pernah melewatkan satu kali pun tidak datang ke TPA. Jadi yang pertama adalah peran ulama untuk sampaikan, untuk menyadarkan mereka. Lalu yang kedua adalah bi'adlil umara'i, dengan pemerintah, datangnya pemerintah atau adilnya pemerintah. Artinya apa? Pemerintah juga punya otoritas, punya wewenang untuk menciptakan supaya TPA ini bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, tapi yang kita lihat hari ini itu kan kebijakan di sekolah ini kan sudah menyita sebagian besar waktu mereka, sehingga jadi alasan untuk mereka nggak datang ke TPA. Nah, ini berarti ada masalah di situ. Harusnya pemerintah membuat satu kebijakan yang justru akan mensupport supaya TPA ini bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, bukan malah sebaliknya. Jadi ketika ada satu persoalan di situ, maka otomatis tadi itu kalau cagak atau pilarnya ada 4, berarti ada satu pilar nih yang sudah mulai agak goyah gitu. Kalau ulama sudah menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia itu atau sebaik-baik dari kamu semua adalah yang mau belajar mengajarkan Al-Quran atau ngaji Quran misalnya itu. Tapi di sisi yang lain peraturan untuk sekolah ini justru menghambat anak-anak bisa datang ke sekolah karena sudah penuh waktunya untuk di sekolah formal. Nah, ini harus dibenahi di situ.
Nah, lalu yang ketiga itu pilarnya adalah bisa khawatil aghnia. Kalau dalam konteks ini itu ya swadaya masyarakat atau orang tua. Orang tua harusnya punya satu semangat ya gitu untuk bagaimana menyadarkan anak-anak kita ini bahwa TPA itu penting. Karena ini bagian dari mengimbangi tadi itu. Sekolah juga penting, TPQ juga penting. Gitu ya. Karena tadi kalau mengacu pada hadisnya Kanjeng Nabi tadi gitu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Seakan-akan bahwa ketika seseorang itu bisa memahami agama secara benar, ini bisa saja menjadi jalan sukses seseorang itu. Apalagi kalau dalam konteks sekarang ya, kita nggak bisa hanya mementingkan ilmu dunia saja, nggak bisa. Kita harus bisa mengimbangi. Untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan dalam kehidupan, tidak bisa hanya didekati dengan ilmu-ilmu terapan saja, tapi juga harus kemudian ada pendekatan terhadap ilmu-ilmu agama. Makanya di dalam hadis itu kan dikatakan, jika kamu ingin sukses, maka kamu harus punya ilmunya. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses di dunia, maka harus pegang ilmunya, kuasai ilmunya. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi siapapun, jadi pengacara atau jadi siapapun, kuasai ilmunya. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan sukses di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga kuasai ilmunya, kuasai ilmu agamanya. Waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan sukses kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya untuk juga menguasai ilmunya. Ya, ini penting, mengimbangi. Jadi orang tua punya peranan untuk bagaimana menyampaikan kepada anak-anak kita supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak hanya mementingkan ilmu dunia itu sebagai kunci sukses di dunia saja, tapi juga harus diberikan pemahaman bahwa pendidikan agama itu juga penting. Apalagi kalau sekarang, mohon maaf ya ibu-ibu, ada istilah artificial intelligence ya. Apa artificial intelligence itu? Jadi ada buatan-buatan, ada semua sudah digantikan dengan yang artifisial. Kalau kita bahasakan itu bukan palsu ya, tetapi peran-peran manusia ini bisa saja kemudian digantikan dengan mesin, misalnya ada AI. Ya. Sekarang apa-apa itu sudah pakai itu. Udah sangat canggih sekali sekarang teknologi itu, sehingga bisa kita khawatirkan jangan-jangan besok manusia ini peran-peran untuk dalam kehidupan dunia sudah mulai digantikan dengan mesin tadi. Kan sekarang sudah banyak pakai aplikasi ya ibu-ibu ya. Sekarang ke toko saja kalau kita malas jalan ya sudah pakai apa GoFood atau pakai apa biasanya itu Shopee, semua sudah ada. Jadi peran-peran manusia ini lama kelamaan juga akan berkurang, akan menghilang dengan sendirinya. Sehingga kalau kita hanya mementingkan ilmu dunia ya, tanpa mengimbanginya dengan ilmu agama, bisa kita katakan nanti kehidupan manusia itu akan tidak seimbang. Nah, ini kewajiban kita. Yang ketiga tadi adalah peran orang tua untuk memperkuat ya, supaya TPQ di masjid-masjid itu bisa tetap berjalan dengan baik. Ini perlu ada sinergitas gitu ya, baik antara tadi yang kalau kita katakan adalah ulama, gurunya. Guru membuat cara-cara yang tidak membosankan barangkali gitu ya. Kalau di TPQ biasanya hanya diajarkan untuk membaca saja, mungkin sewaktu-waktu perlu diberikan apa dengan cara-cara yang berbeda, mungkin menulis atau menghafalkan surat-surat atau apa saja bisa dilakukan ya, biar inovasi-inovasi itu bisa menyemangati anak-anak untuk bisa datang ke TPA. Lalu kemudian yang keempat ya, yang keempat menjadi pilarnya adalah bidu'ail fuqara, itu dengan doa. Siapapun manusianya ini punya peran yang sama pentingnya. Kalau dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang guru, dia juga bukan seorang pejabat, bukan orang yang punya otoritas ya, membuat kebijakan, buat peraturan. Dia juga bukan orang tua yang punya kemampuan untuk bisa bagaimana mendorong, mensupport anaknya. Dia orang fakir, dia orang yang nggak punya apa, tapi mendoakan.
Ini juga bisa menjadi penentu bagi suksesnya sebuah persoalan tadi, atau bisa mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Nah, ini bisa diterapkan sebenarnya dalam berbagai persoalan hidup, tidak hanya dalam konteks ini. Misalnya kalau sekarang kita sering mendengar ada istilah darurat sampah, misal contoh ya Ibu ya. Ini cara bagaimana keempat pilar tadi itu bisa bersinergi supaya sampah tidak lagi menjadi persoalan. Ini kan di Jogja itu sedang, Masya Allah ya Ibu ya, persoalan sampah. Di Piungan tuh ada tempat pembuangan akhir yang kita sebut TPA itu udah tutup Ibu, udah tutup. Sehingga kita perlu kemudian mewaspadai. Perlu ada inovasi baru untuk bagaimana caranya mengelola supaya sampah ini tidak menjadi masalah gitu ya di masa yang akan datang. Kalau soal tutupnya tempat-tempat pembuangan itu kan udah lama sekali ya Ibu-ibu ya. Tapi ini juga harus didekati dengan pendekatan agama. Kenapa pentingnya kita memberikan ilmu agama terhadap anak-anak kita tadi itu, termasuk salah satunya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa ini adalah menjadi persoalan kita bersama. Bagaimana pendekatan agama yang kita lakukan? Kalau dulu atau sering kita menyebut hadis misalnya an-nadhafatu minal iman. Apa? An-nadhafatu minal iman itu apa Ibu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bahkan anak-anak kecil tuh udah hafal hadis itu. Sering kita lihat ditempel di tembok-tembok di sekolah-sekolah itu ya, dari PAUD, TK sampai pendidikan yang jenjangnya tinggi itu biasanya ada tempelan seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada tempat sampah ya Ibu ya biasanya ya. Itu seakan-akan menyiratkan sebuah pesan, ya buanglah sampah itu pada tempatnya. Biasanya seperti itu. Tetapi itu dulu. Itu konteksnya zaman dulu ketika tempat sampahnya itu memang masih tersedia, masih muat. Sehingga tidak ada masalah, ya udah tempat sampah taruh sampah pada tempat. Tapi kalau hari ini problemnya adalah tempatnya itu sudah tidak muat Ibu-ibu. Sehingga kita perlu merubah pola pikir semacam itu, pola penafsiran semacam itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Bahwa iman seseorang itu bisa diukur dari bagaimana kesadarannya dalam membuang sampah itu atau dalam mengelola sampah itu. Perlu inovasi, perlu cara, gitu ya, supaya sampah tidak lagi menjadi masalah. Nah, terutama dalam rumah tangga ini Ibu ya. Biasanya sampah rumah tangga itu kan jauh lebih banyak Ibu-ibu ya. Nah, ini problematika, ini problem dalam kehidupan kita. Gimana cara menyelesaikannya? Ya 4 pilar tadi itu turut bertanggung jawab. Pertama adalah peran ulama. Ulama menyampaikan bahwa orang itu kalau membuang sampah sembarangan dan sampah itu bisa membahayakan orang lain, maka hukumnya bukan hanya makruh, bukan hanya tidak baik, tapi bahkan haram. Kalau sampah itu sudah pada tahap merugikan orang lain. Ya coba bayangkan Ibu-ibu, bagi orang-orang yang tinggal di daerah pembuangan sana yang disebut atau di Ngablak itu ya. Saya pernah datang ke sana Ibu-ibu, itu jarak dari berapa meter itu Masya Allah, itu aromanya sangat menyengat. Dan hari-hari mereka ya bergaul dengan itu. Kita yang tinggalnya jauh dari tempat itu mungkin tidak merasakan dampaknya secara langsung. Tapi bagi mereka, Masya Allah tidak ada pilihan ya. Ketika memang mereka sudah tinggal di tempat itu dari dulu, lalu nasib mereka apa? Ya mengalami hal yang saya kira tidak punya pilihan mereka untuk kemudian bagaimana membangun kesadaran kita yang ada di sini gitu ya, untuk merubah pola pikir kita. Jangan memperbanyak sampah-sampah itu untuk datang ke sana. Ya mulailah kita mengelola sampah itu dari rumah tangga kita. Nah, ulama punya peran di situ untuk menyampaikan, gitu ya. Sekarang tempat sampahnya sudah nggak muat, maka kita harus mulai rubah pola pikir kita. Pilah-pilah sampah, mana sampah organik, mana yang tidak baik. Kalau ulama sudah berperan dengan maksimal, dengan baik di situ, maka otomatis ini akan menjadi ya solusi gitu. Lalu yang kedua tadi siapa Ibu, peran siapa? Pemerintah punya peran
peran yang juga penting untuk membuat aturan, membuat kebijakan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada kelihatan orang membuang sampah sembarangan, ya bila perlu diberikan hukuman. Kalau bagi yang taat misalnya tidak membuang sampah, bahkan dia memilah sampahnya dari dalam rumah, maka berikan dia reward, berikan mereka apa bahasanya, hadiah gitu ya. Nah ini sinergitas yang harus dijaga untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Kalau tadi misalnya di sini anak-anak kok nggak rajin belajar, nggak datang ke TPA, kenapa? Jangan hanya salahkan anaknya, jangan hanya salahkan karena dia main HP, tidak. Tapi 4 pilar tadi itu turut bertanggung jawab. Satu adalah gurunya, gitu ya. Yang kedua adalah tadi pemerintah itu buat kebijakan gitu. Jangan justru malah dirubah itu. Jam sekolahnya ditambah. Ini membahayakan madin atau madrasah dinia itu, atau bahkan TPA itu bisa terancam bubar gitu ya. Lalu seakan-akan ilmu yang penting itu ya sudah ilmu di sekolah saja. Ini harus ada cara baru untuk mensiasati itu supaya alasan udah capek di sekolah itu tidak lagi ada. Nah itu ya ibu ya. Lalu yang ketiga tadi adalah bisa khawatil aghniya tadi. Kalau dalam konteks sampah tadi, maka adanya banyak peran-peran masyarakat gitu untuk mengedukasi. Entah itu melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan atau lembaga-lembaga sosial misalnya gitu ya, atau LSM gitu ya, yang kemudian mempelopori atau membuat gerakan-gerakan bersih-bersih atau apa sajalah misalnya. Itu juga penting begitu. Sehingga kesadaran ini muncul bersama-sama, tidak hanya kita bebankan kepada salah satu pihaknya saja. Nah ini yang ketiga. Lalu yang keempat tadi adalah apa ibu-ibu? Bidu'ail fuqara. Semua orang punya peran di sini untuk sama-sama menyelesaikan problem-problem dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya kalau kita mau angkat isu-isunya ya. Isu tentang stunting misalnya itu juga bisa kita pakai tadi pola 4 pilar tadi itu. Nah itu yang kedua ibu-ibu yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga yang ingin kemudian saya sampaikan juga di sini adalah ada dalam surat Fussilat itu ya. Di ayat 30 sampai ayat 32 ini bisa kita renungkan bersama untuk bagaimana kita merubah pola pikir kita untuk bisa menanamkan kesadaran kita bahwa sebenarnya mungkin selama ini ada yang belum pas untuk yang kita lakukan gitu. Misalnya begini surat Fussilat itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah di situ, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan Allah adalah Tuhan kami. Istilah menjadikan Allah sebagai Tuhan kami itu ya berarti kita betul-betul percaya bahwa Allah lah Tuhan kita, pemilik kehidupan kita, pemilik langit dan bumi, yang mengatur segala-galanya. Di sini menyiratkan keimanan. Jadi barang siapa yang telah mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, tsumastaqamu, kemudian berpegang teguh pendiriannya. Kalau kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita ini, maka segala yang kita lakukan ini ya tujuannya adalah untuk Tuhan. Ya, sebagaimana yang panjenengan tadi baca di Asmaul Husna tadi ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna waridhoka matlubuna. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan tujuan kami ya cuman kamu, ridhomu lah yang kami cari. Selama ini mungkin kita ya kalau membaca itu sudah sering ya atau mengatakan bahwa Allah lah Tuhan kami. Tapi bahwa itu belum menjadi kesadaran kita, menjadikan Tuhan kita Allah itu artinya ya kita harus mentaati semua apa yang diperintahkan Allah. Ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah harus kita benar-benar pegang teguh. Kalau kita sudah jadikan Allah sebagai Tuhan kita, lalu kita teguh pendirian kita, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun. Membawa apa? Ya membawa kedamaian. Di situ apa? Alla takhafu, menghilangkan rasa takut.
Takut untuk apa? Kalau takhofu itu takut pada masa lalu. Ya. Wah jangan-jangan ada ini, wah jangan-jangan ada itu. Sebenarnya kalau kita punya iman, rasa ketakut itu otomatis hilang karena iman itu berarti aman, gitu ya. Iman adalah aman, nyaman. Iman adalah kita percaya penuh bahwa Allah lah yang akan mengatur kita, yang akan menjaga kita. Nah itu artinya iman adalah hilang rasa takut atau khawatir. Wala tahzanu, dan tidak udah sedih, tidak usah kita menyedihkan terhadap sesuatu yang akan datang. Jadi orang beriman itu ya sudah bahagia saja. Tidak ada lagi ada rasa takut, tidak lagi ada rasa sedih. Sedih untuk apa? Ya untuk apa saja. Misalnya takut nggak punya uang misalnya. Jadi kan masih ada rasa takut nggak punya uang, Bu. Masih ada rasa khawatir nggak punya uang, Bu. Khawatir ya. Karena kalau nggak punya uang nggak bisa bayar sekolah gitu ya, Ibu ya. Kalau nggak punya uang nggak bisa bayar utang, kalau nggak punya uang nggak bisa naik haji gitu ya. Ya penting uang, tapi bukan tujuan kita. Karena kalau kita menjadikan uang ini bukan tujuan kita, maka Allah akan menuntun cara kita mendapatkannya. Tapi kalau kita jadikan sebagai uang itu tujuan kita, maka kita nggak akan peduli cara mendapatkannya itu baik atau nggak baik. Yang penting dapat uangnya. Makanya dengan segala cara, bahkan menipu, bahkan menyakiti orang lain, yang penting tujuannya dapat uang. Itu bedanya antara menjadikan uang sebagai tujuan atau hanya sebagai sarana. Nah tadi hilang rasa takut, hilang rasa sedih, hilang rasa khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bahagialah, kita semua memang harus bahagia. Ya. Tidak ada alasan kita hidup kok nggak bahagia, tuh tidak ada alasan. Kenapa kok kita nggak boleh sedih? Kenapa kita harus bahagia? Karena nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena Allah lah yang telah menjamin kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat. Jangan percaya nopo mboten ketika semua yang kita lakukan ini sejatinya memang sudah diatur oleh Allah. Jangan percaya nopo mboten? Percaya. Bahkan daun yang jatuh itu pun itu sudah ada jamnya, sudah ada waktunya. Tanpa panjenengan kapan toh godhong iki tiba misalnya, tidak usah begitu, kita pasti akan ya tahu bahwa Allah lah yang akan mengaturnya. Bahkan ke nasib kita. Nasib kita ini semua sudah yang ngatur Allah, sudah diatur oleh Allah. Tidak perlu kita khawatirkan. Nyatanya kita selama ini sudah pernah mengalami kehidupan yang bagaimana sulitnya, tapi juga masih bisa menjalankan atau bisa melewatinya dengan baik. Itu semua ya karena kita percaya Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang menjadi pelindung kita. Itu di surat Fussilat ayat 31. Terusannya tadi ayatnya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah di situ walakum fiha, di dalamnya. Di dalamnya itu maksudnya adalah di surganya Allah itu. Karena kalau kita sudah merasakan bahwa Allah itu menjadi pelindung kita, Allah yang akan menjamin kehidupan kita, dan kita sudah kehilangan rasa takut, kehilangan rasa sedih, yang ada hanya bahagia saja karena kita telah dilindungi, karena kita telah dibersamai oleh Allah, maka bahagia. Gimana tuh rasanya bahagia ketika kita punya pelindung yang memiliki segala-galanya. Jangan nggak usah khawatir, nggak usah takut, udah dijaga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya jenengan akan mendapatkan apapun yang jenengan inginkan. Itu janjinya Allah. Selama kita yakin bahwa Allah ada di dada kita, di pikiran kita, di hati kita, maka disitulah kebahagiaan itu akan muncul. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan Allah yang akan memenuhi semua yang jenengan inginkan. Kalau dulu orang tanya surga itu apa sih? Surga itu adalah tempatnya kenikmatan. Segala kenikmatan ada di surga. Apa yang menjadi kerentek hati itu ada disediakan oleh Allah.
Dulu ketika masih kecil, ketika kita ditanya atau bertanya, surga itu gambarnya gimana sih? Pokoknya di surga itu apa yang ada di pikiran kita itu ada. Pengen apa saja, pengen makanan jenis apa saja ada, kan gitu ya Ibu ya. Artinya apa? Surga itu adalah tempat di mana segala kenikmatan itu ada. Segala apa yang diinginkan oleh manusia itu di sana ada. Tidak usah khawatir. Gitu ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalamnya juga ada yang jenengan minta, apa yang jenengan mohonkan itu ada semua. Lalu di ayat yang ke-32 ya, itu nuzulam min ghafurir rahim. Semua tadi adalah sebagai penghormatan. Nuzulan itu adalah sebagai penghormatan min ghafurir rahim, dari Allah, yaitu zat yang maha pengampun dan maha menyayang. Nah, ini salah satu motivasi kita semua untuk bagaimana memberikan kesadaran kepada kita bahwa orang tua ini wajib ya memastikan bahwa generasi-generasi masa depan ini adalah generasi-generasi yang kuat ya, bukan hanya kuat secara fisik, sehat mentalnya, tapi juga kuat spiritualnya, diberikan atau ditanamkan pendidikan agama yang benar. Salah satu pendidikan agama yang benar itu didapatkan dari mana Ibu? Dari TPA. Dari pendidikan akhlak, dari pendidikan agama. Tentu orang tua di rumah juga memberikan teladan-teladan yang baik, gitu ya. Tetapi kadang-kadang ya sebagai orang tua, meskipun seorang guru, ya biasanya anak ini akan lebih nyaman ketika dia belajar dengan orang lain, misalnya begitu. Jadi monggo ini semua memotivasi kita untuk mendorong anak-anak kita supaya ya secapek apapun tetap kita harus meluangkan waktu kita, tetap kita harus mengimbanginya untuk tetap datang ke TPA. Kalau di sini santri TPA-nya ada berapa? Kalau pas Ramadan ya sampai 40-an. Sampai 40-an. Kalau di luar Ramadan 10 kan. Dan tidak hanya di sini sebenarnya. Ini persoalan yang hampir dialami oleh banyak TPA di luar sana. Karena memang kebijakan dari sekolah tadi itu yang full day gitu ya. Harusnya ada penyikapan gitu ya, supaya waktu TPA ini tidak terkurangi atau paling tidak ya bisa diseimbangkan. Begitu perlu ada bagaimana pendekatan itu dilakukan ya, terutama memang kalau kebijakan ya harus melalui kalau DPR ya biasanya kalau mau merubah aturan itu kan di situ ya, karena kan kebijakan menteri dan seterusnya. Nah, ini harus ada yang mewakili untuk menyuarakan bahwa kebijakan full day itu bisa mengancam gitu, keberadaan dari TPA itu. Tapi mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian ini bisa disiasati. Sekalipun mungkin saat ini masih full day gitu ya, tetapi waktu yang ada yang tersisa ini bisa dioptimalkan untuk bisa mensupport anak-anak kita untuk bisa tetap datang ke TPA, atau mungkin dirubah waktunya barangkali gitu ya. Ada banyak cara gitu untuk mensiasati. Lalu yang paling penting itu adalah sikap tidak menyalahkan. Tidak hanya menyalahkan, wah ini kan salahnya pemerintah karena bikin aturan begini, tidak sekedar itu. Tapi tadi ya guru membuat inovasi-inovasi. Oke, kalau misalnya waktu sore itu cukup menyulitkan ya sudah, misalnya dirubahlah begitu atau seperti apa, silahkan. Lalu orang tua juga begitu, jika perlu berikan mereka reward, berikan mereka hadiah gitu ya, untuk mensupport tadi itu. Karena sekali lagi menanamkan agama terhadap anak-anak kita ini mutlak gitu ya. Makanya di ayat-ayat Al-Qur'an terutama di surat Luqman itu ya, itu kan ada banyak sekali itu bagaimana peran orang tua gitu ya untuk memberikan penanaman ilmu agama terhadap anak-anak. Pertama adalah iman kepada Allah, Allah tusyriku billah atau Allah tusyrik billah, supaya tidak menyekutukan Allah. Nah, ini penting gitu. Jadi keberadaan TPA ini minimal akan memberikan ilmu agama supaya menjadi modal penting gitu ya di dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ini saya kira menjadi PR kita semua ya. Jadi
Jadi hadirnya pemerintah, kemudian hadirnya ulama-ulama yang berperan untuk menyampaikan. Kemudian juga orang tua tadi bisa khawatil agnia gitu. Jadi masih ada kadang-kadang orang tua yang takut memerintahkan anaknya untuk datang ke TPA karena itu tadi gitu, karena anaknya udah capek dan seterusnya. Memang dilema. Tetapi ada persoalan yang lain sebenarnya tadi itu, main HP misalnya. Kalau benar-benar anak itu kelelahan gitu ya, oke lah misalnya kita memberikan sedikit pemakluman gitu. Tapi kalau nggak TPA-nya karena main HP misalnya, nah ini harus ada pendekatan yang khusus gitu ya, dan juga menjadi problem banyak orang tua gitu. Jadi sebenarnya keberadaan dari TPA ini betul-betul harus kemudian menjadi perhatian kita semua gitu, supaya tidak tidak bubar dengan sendirinya. Itu saya kira itu penting ya ibu-ibu sekalian ya. Ya mudah-mudahan ya nanti ibu-ibu kemudian punya cara ya untuk bagaimana memotivasi anak-anak kita supaya bisa lebih rajin lagi datang ke TPA, dan TPA-nya bisa makin maju ya, bisa makin banyak begitu. Saya kira itu ya ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak begitu banyak, hanya saja tadi kalau kita ringkas ya, bahwa peran-peran dari masyarakat ini penting untuk menghadirkan kehidupan yang jauh lebih harmoni, yang jauh lebih baik. Persoalan apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan ketika kita bersinergi antar 4 elemen tadi itu. Gitu ya, mau itu persoalan anak ya, persoalan stunting, mau itu persoalan iklim, cuaca, sampah dan seterusnya, itu betul-betul kemudian harus kita bisa selesaikan bersama-sama, tidak hanya menyalahkan satu pihak dan pihak yang lain. Kemudian tadi yang penting lagi yang saya sampaikan di akhir tadi adalah surat Fussilat tadi itu. Mari kita semua membangun kesadaran bahwa kalau kita sudah percaya Allah yang mengatur kehidupan kita, lalu kita teguh pendirian kita, maka sejatinya keimanan kita akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir, rasa takut, karena sejatinya semua telah dijamin oleh Allah. Yang harus kita tanamkan tadi itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Insyaallah ibu-ibu sekalian, kita semua hari ini dengan ya momen yang sangat baik ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustazah Wahyuni Suatu Rahmah STHI MSI. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Wahyuni Sifatur Rahmah. Monggo. Ya, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada sore hari ini, kita sama-sama berdoa ibu-ibu. Mohon maaf sebelumnya, kalau biasanya saya itu pakainya bahasa Jawa Bu.
Kalau pakai bahasa Jawa itu saya lebih leluasa ya untuk ini. Kalau pakai bahasa Indonesia itu kayak formal gitu, kayak jadi saya mohon maaf ya. Mari kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk untuk semua apa yang kita lakukan dan diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan untuk kita bisa membimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, yang solehah, lalu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maslahah, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengumuman pertama untuk jumlah infak pada pengajian bulan ini sebesar Rp615.000. Alhamdulillah. Pengumuman yang kedua untuk peraih door prize pada pengajian bulan ini, Ibu Imam Soleh, Ibu Imam Sarjono, Ibu Ika Dewi, Ibu Puji Asih, dan Ibu Painem Sugandi. Ibu-ibu pengajian Rumah Sitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.